Aldi ya Pak Sredi Zainal. Ya, Nah, kalau tadi dari industri, kemudian ada dari kementerian, yang ketiga tadi dari tim kerja Mas Menteri atau Kampus Merdeka, dan ini adalah dari perguruan tingginya. Bagaimana perguruan tinggi memandang ini, permasalahan dan apa solusinya dan apa yang diharapkan dari perguruan tinggi. Silakan, Pak. oke. Terima kasih Pak Direktur, Pak Sofyan Effendi. Saya Isradi Zainal, Sekjen Dekan Teknik Indonesia. Jadi sekarang kebetulan Rektor Universitas Balikpapan. Oh, ya. Ya, tapi terkait pembicaraan kita hari ini, mungkin saya tidak pakai slide karena saya anggap slide tadi sudah cukup mewakili. Jadi sekedar informasi Pak Sofyan, Ya, nggak apa-apa, Pak. saya ini background-nya sebenarnya awalnya sebelum akademisi, saya di industri dan sebagai pengusaha juga hingga hari ini. Jadi sehingga masalah yang seperti yang dibicarakan tadi itu saya tahu juga. Jadi saya pernah jadi ketua asosiasi perusahaan jasa ketiga nasional, kemudian punya juga perusahaan sekarang, kemudian pernah di industri dan merasakan bagaimana otoritas dari pemerintah, kemudian pernah mendapatkan bagaimana gap antara perguruan tinggi dengan dunia industri atau dunia usaha. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini saya mau sampaikan dalam kaitannya peran perguruan tinggi dalam sinergi multi helix. Oke, saya di sini tampil berbicara sebagai mewakili perguruan tinggi dan lebih spesifik lagi sebagai Sekjen Dekan Teknik Indonesia. Ya. Jadi sekedar informasi Bapak, saya didampingi sama Prof. Ngakan Dekan Fakultas Teknik Unut yang juga Wakil Ketua Umum Forum Dekan Teknik Indonesia. Ya. Oke, kita berbicara terkait peran perguruan tinggi dalam sinergi multi helix atau pentahelix. Kita bagi dua topik ini. Pertama tentunya satu perguruan tinggi itu sendiri, kemudian yang kedua pentahelix atau multi helix, dan yang ketiga bagaimana peranannya. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa perguruan tinggi adalah tempat melatih orang-orang untuk menjadi lebih cerdas dalam kapasitas sebagai pusat pendidikan dan pengajaran. Tapi ada satu hal yang memang kalau kita kaitkan dengan topik hari ini terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau kita urai itu peran daripada perguruan tinggi, sangat tepat kalau kita bicara bagaimana peran perguruan tinggi terhadap multi helix, karena di dalam peran yang saya sebutkan tadi tentu saja akan ada hubungan dengan pemerintah, akan ada hubungan dengan industri, akan ada hubungan dengan masyarakat, akan ada hubungan dengan swasta, dan tentu saja yang lain. Kalau memang selama ini kita bicara pentahelix, saya sepakat dengan Pak Made tadi bahwa ya memang multi helix, hexahelix, bahkan banyak helix-helix lainnya. Kalau kita bicara pentahelix mungkin ya sudah cukup, triple helix juga sudah cukup. Nah, untuk terkait bagaimana peran perguruan tinggi dalam kaitannya dengan sinergi and helix, saya akan menjadikan FDTI sebagai studi kasus. Bagaimana FDTI mengambil peran dalam kaitannya dengan helix atau sinergi dengan pemerintah, masyarakat, industri, swasta, maupun media. Oke, Forum Dekan Teknik Indonesia, kita tahu terdiri dari para dekan teknik Indonesia, dan sejak berdirinya itu sudah mencoba mengoptimalkan perannya terkait bagaimana FDTI dengan pemerintah. Jadi kalau saya bicara peran di sini, FDTI yang juga kita bisa katakan Fakultas Teknik se-Indonesia atau secara luas sebagai representasi perguruan tinggi, itu menyatakan bahwa perguruan tinggi itu adalah solusi ya bagi NHELIX. Jadi kalau NHELIX-nya pemerintah, maka kita selalu mencoba apa masalah-masalah pemerintah yang terkini yang kita mencoba mencari solusinya.
Karena jujur saja, saya melihat banyak di antara kita selalu menyampaikan sesuatu berdasarkan text base, tidak langsung melihat apa yang menjadi masalah. Sebagai bagian pertama, peran Forum Dekan Teknik Indonesia kaitannya dengan pemerintah. Jadi FDTI mencoba mencari apapun masalah pemerintah. Untuk sementara, FDTI yang tentu saja mewakili perguruan tinggi sudah berkoordinasi atau bahkan melakukan diskusi detail dengan sejumlah kementerian. Sampai hari ini, Forum Dekan Teknik Indonesia atau perguruan tinggi dalam hal ini sudah ada 7 menteri yang kita mencoba melihat apa fenomena di masyarakat, apa masalah di masyarakat, dan kita mencoba mencarikan solusinya. Jadi itu juga nanti dalam kaitan itu FDTI sebagai wakil perguruan tinggi itu rencana ke depan akan melonsing buku bagaimana solusi yang akan disampaikan oleh FDTI terkait permasalahan pemerintahan. Kita selama ini sudah diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian, yang pasti Kementerian SDM dan lain yang pasti sudah ada 7 kementerian. Kita lihat apapun yang prioritas permasalahan, maka perguruan tinggi akan menjadi akan datang dan akan hadir seperti itu. Oke, itu satu. Terus kita juga perguruan tinggi itu seperti apa? Jadi solusi yang kedua yang kami sampaikan, di saat Indonesia seperti yang kita ketahui sejak 2019 ada masalah pandemi COVID-19. Maka perguruan tinggi karena falsafahnya adalah solusi untuk negeri, kami itu mengumpulkan para dekan teknik Indonesia, seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mencoba menggunakan keahliannya, keilmuannya, karena bagaimanapun orang-orang teknik kalau saya bisa bahasakan punya peran yang besar terkait perubahan. Salah satu contohnya adalah Industri 4.0. Nah, kami sempat dengan Mas Menteri, kemudian Menristek waktu itu, Pak Prof. Bojonegoro, itu menampilkan apa yang menjadi kebutuhan yang oleh mungkin Pak Dirjen sempat bahasakan, bahwa hendaknya perguruan tinggi itu menampilkan penelitian, kajian, analisis, itu memang yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat. Dan Forum Dekan Teknik Indonesia sebagai perwakilan perguruan tinggi itu melakukan action langsung. Semua yang dibutuhkan, yang ada kaitannya dengan keteknikan dibuat, dan saat itu ada sekitar 80 perguruan tinggi di Indonesia memberikan karyanya untuk disumbangkan kepada masyarakat. Baik yang berupa aplikasi teknologi, hasil penelitian, maupun yang lainnya. Oke. Itu perguruan tinggi yang kedua sebagai solusi. Yang ketiga, perguruan tinggi sebagai solusi. FDTI sejak kelahirannya, kita pernah ketemu di Bali tahun 2019. Kita lihat salah satu permasalahan negara waktu itu adalah IKN. IKN itu ibu kota negara baru yang ada di Sepaku Negara, sekitar Sepaku dan Negara. Dan saat itu FDTI yang tentu saja diwakili perguruan tinggi merespon bahwa tantangan pemerintah ini harus dikasih kajian apa masalah IKN ke depan. Dan akhirnya FDTI melalui Rakernas di Balikpapan itu menemukan bahwa konsep pemerintah itu bagus untuk kemajuan bangsa, khususnya membuat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis green economy atau ekonomi. Dan salah satu konsep yang disampaikan Kementerian PUPR itu sudah disampaikan secara langsung oleh FDTI, yang juga memang kita mengikuti apa yang mereka lakukan, bahwa di IKN itu harus ada Blue City misalnya, dan konsep itu sementara dalam penggarapan. Oke, saya juga akan sampaikan bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia selain misalnya, karena kalau kita bicara peran perguruan tinggi dalam kaitannya NHELIX, kita harus sadari bahwa perguruan tinggi tidak boleh harus memikirkan NHELIX aja, misalnya di luar dirinya, misalnya kayak pemerintah, swasta, media atau masyarakat, tapi juga kampus lainnya. Jadi pentahelix dalam hal ini bahwa perguruan tinggi khususnya yang sudah
high, maksudnya sudah kelasnya sudah tinggi, jangan lupa untuk memperhatikan yang lebih kecil. Dengan ketentuan menurut arahan Pak Dirjen Dikti, ketua saya, yaitu juga menjadi ketua umum FDTI, itu harus senantiasa dilakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan ini karena saya adalah sekjen beliau, saya menyampaikan juga pandangannya, karena dia bukan pandangan sebagai dirjen, ya pandangan sebagai FDTI. Beliau itu menyatakan seperti ini. Universitas atau perguruan tinggi itu harus menjadi mata air bagi helix-helix lain. Harus jadi mata air bagi pemerintah, harus jadi mata air bagi masyarakat, bagi media, bagi asosiasi dan lain-lain. Nah, pengalaman kami sebagai orang yang pernah di industri, yang kadang-kadang dulunya berpikir, ini kadang-kadang orang dari kampus ini tidak siap pakai. Jadi benarlah kata orang bahwa untuk memajukan perguruan tinggi ke depan, mesti perguruan tinggi itu harus tahu permasalahan yang dihadapi oleh dunia industri atau dunia usaha. Begitu juga biasanya perguruan tinggi selama ini, asosiasi sudah berjalan jauh sekali. Dia kadang-kadang datang dengan konsepnya sendiri, jadi tidak ada match. Nah, saya kawinkan pandangan dengan Prof. Nisam, Ketua Umum FDTI, bahwa hendaknya link and match antara perguruan tinggi dengan NHELIX itu mesti harus ada korelasi. Ya, jadi sebagai contoh, saya ngasih contoh langsung. Saya kebetulan pernah di industri kemudian mungkin salah satu konsultan. Jadi di perusahaan itu, di industri itu ada satu masalah seperti ini. Masalahnya di satu daerah di Kalimantan Timur ada kapal itu biasanya selama ini menggunakan kapal mesin darat itu dipakai di laut. Nah, untuk konteks apa kalau saya bahasa konteks industri kan dia susah karena di industri itu kesulitannya dia tidak tahu metodologi bagaimana penelitian. Nah, makanya di sini sebenarnya kampus harus hadir dengan cara apa? Dengan cara mencoba menganalisis atau menganalisa apa yang terjadi di industri. Jadi kuncinya kayak gimana? Jadi hendaknya perguruan tinggi itu sudah mulai mendata apa sih permasalahan industri, apa sih masalah pemerintah, apapun masalah lainnya. Di Balikpapan juga kami ada salah satu contoh ya bagaimana perguruan tinggi itu berdasarkan arahan Prof. Nisam menjadi mata air bagi yang lain. Jadi kemarin Kapolda Kalimantan Timur itu menyampaikan, dia sampaikan, tolong dong dianalisis kenapa sih di Kalimantan Timur ini penanggulangan COVID tidak pernah tuntas-tuntas. Nah, ini yang luar biasa karena perguruan tinggi sudah mulai dilirik sama mereka. Jadi Polda tidak bertanya lagi ke siapa dia. Yang kedua, ada lagi pengalaman kami. Jadi mau 1 menit lagi ya. Ya, pas 1 menit selesai. Oh ya, ini pakai kapal untuk COVID. Dia lagi di kampus, tolong dianalisis dan itu bisa dianalisis. Kesimpulannya bahwa perguruan tinggi kalau diibaratkan Garuda, maka paruhnya menurut Prof. Nisam adalah untuk apa istilahnya world class university, kemudian sayapnya untuk pendidikan, dan paruhnya segala peluang di masyarakat, di bangsa dan negara mesti dimanfaatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Isradi. Bapak dan Ibu, kita nanti ada diskusi kurang lebih maksimal 10 menit, tapi kami akan memberikan ketiga orang penanggap dulu yang sudah kami siapkan. Pertama Pak Andi Rizaldi, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, beliau sudah hadir. Kemudian yang kedua Pak Salman Subakat, beliau adalah CEO dari Paragon Inovasi dan Teknologi, dan yang ketiga Pak Rai Iswara dari PT Huawei. Silakan Pak Andi Rizaldi lebih dulu memberi tanggapan kurang lebih 5 menit. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofwan Effendi, kemudian yang terhormat Pak Made Dana Tangkas. Di sini juga sudah hadir Direktur Alat Transportasi, Direktur Otomotif, Kementerian Perindustrian Pak Sony Solaksono, mungkin nanti bisa urun rembuk. Yang terhormat juga Pak Odo, kemudian Pak Aditya dari Kedai Reka, kemudian Pak Isradi Zainal,
Bapak-bapak dari LPDP, kemudian dari Paragon dan Huawei. Mohon Mbak Adinda bisa menayangkan sedikit, mungkin memanfaatkan waktu 5 menit yang diberikan oleh Pak Sofwan. Silakan Mbak Adinda. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa di slide ini adalah ternyata negara-negara yang memiliki angka Global Innovation Index atau GII, hasil dari publikasi yang dilakukan oleh Cornell University, misalnya seperti Amerika, Korea, Tiongkok. Nah, ini memiliki peringkat GII yang tinggi karena memiliki gross expenditure on R&D itu di atas 2%. Kemudian juga kinerja sektor bisnisnya yang cukup baik di dalam R&D. Nah, sementara di Asia, negara tetangga kita, Vietnam dan Thailand, ini juga memiliki peringkat GII yang tinggi. Karena memang kontribusi R&D terhadap PDB-nya cukup besar juga, walaupun tidak sampai 2%, tapi masih di atas Indonesia. Nah, saat ini Indonesia hanya memberikan kontribusi 0,3% dari R&D. Nah, kemudian di sisi lain juga dari sisi ekspor-impor, ekspor Indonesia ini pada umumnya didominasi oleh produk primer dan resource-based manufacture. Sementara impor Indonesia ini didominasi oleh produk manufaktur dengan intensitas teknologi menengah hingga tinggi. Jadi itu yang menyebabkan nilai impor kita tinggi.